Sobat Muslim yang dirahmati Allah, terima kasih masih setia bersama kami. Saya Nong Niken dan guru kita bersama Ustadz Taufikur Rahman untuk membahas tema di Share It kali ini. Dan sekarang waktunya kita menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kru. Masya Allah. Mana pertanyaannya? Kamu udah Hmm. nanya nggak? Enggak. Coba kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa ini yang sudah dipersiapkan? Ustadz, Ya. saya sudah 3 kali ikut seleksi CPNS. Hmm. Baru kemarin ya, yang terakhir ya. Dan 3 kali berturut-turut gagal. Ya. Saya juga sudah ikhtiar kirim CV, tapi satu pun belum ada panggilan interview. Apa mungkin rezekinya bukan di situ ya Ustadz? Gimana cara berbaik sangka pada Allah? Ya, pertama di surat Hud ayat ke-6, Allah telah ingatkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah semua makhluk yang melata di muka bumi, termasuk ulat pun, udah Allah siapkan rezekinya. Ya. Logikanya, kalau binatang saja yang nggak punya akal dan melata di bumi udah disiapkan rezekinya, apalagi manusia. Ya. Yang diciptakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, paling sempurna dibanding makhluk yang lainnya. Ya tadi husnuzona berarti rezekinya itu bukan di situ. Dan bersyukur berarti Allah apa? Jadi di saat yang kadang-kadang Mbak udah lamaran, ya udah bikin undangan, kok nggak jadi pernikahan. Manusiawinya kita jengkel, manusiawinya. Rugi lagi. Nah, tapi kalau secara pandangan ke depannya, mesti dia bersyukur. Beginilah skenario Allah. Gitu. Tapi ingat, kembali sebagai motivasinya, kita manusia. Binatang nggak punya akal aja disiapin rezekinya. Apalagi manusia. Tapi emang kalau udah 3 kali nyoba, emang mungkin kayak bukan di situ. Ya bukan di situ. Bukan di Masih situ. iya. Kalau dari secara bisnis juga kalau udah sekali lihat tahun pertama, kalau tahun berikutnya down, baiknya jangan lanjutin gitu ya Ustaz. Iya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari nggak tahu, no name. Ustadz, beberapa waktu lalu saya sempat merasakan kehilangan semangat untuk beribadah. Dan ketika melaksanakan ibadah, saya tetap merasa hampa dan tidak merasakan apapun. Ini nikmatnya hilang. Benarkah Ustadz kehilangan rasa nikmat saat ibadah kepada Allah adalah ujian terberat dalam hidup? Iya. Benar? Iya dong. Ya, karena kan ibaratnya tuh kepada Allah sama orang yang kita sukai. Gimana sih Mbak? Dengan kekasih. Mau ketemu. Iya. Dulu tuh belum jadi, belum nikah. Ya Allah. Ngeliat aja udah. Iya. Ya kenapa? Karena betul-betul ya cinta. Nah begitupun kepada Allah. Nah kalau misalkan dalam hal ibadah udah nggak ada hawa begitu. Gitu. Nah itu berarti apa namanya? Untuk tingkat keimanannya yang harus dipupuk lagi. Gitu. Berarti itu paling ini ya, paling nyesek ya kalau udah. Iya dong, kan apa namanya? Mbak cinta sama suami. Kemudian suami tugas umroh, istri ndak ikut. Ditinggal reguler padahal hanya 9-10 hari. Dari hari berganti, dari waktu, ya 2 hari 3 hari. Jujur, sampai tulis status tuh. Rindu tingkat dewa kan begitu. Iya benar. Nah, kenapa? Karena yang dicintai begitu sama Gusti Allah. Jadi kalau di hati kita nggak ada ininya, berarti harus dipupuk lagi untuk tingkat keimanannya. Caranya gimana? Caranya berteman dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Tombol hati ya? Iya. Berarti baca Qur'annya, yuk diinikan lagi. Gitu. Puasa sunnahnya dibanyakan lagi. Gitu. Tombo hati ada 5 perkaranya tuh kira-kira artinya bisa membantu teman-teman yang bertanya barusan. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ustadz, dulu saya suka iri melihat kesuksesan teman yang bisa bekerja di perusahaan asing. Namun belakangan baru saya ketahui ada beberapa perusahaan asing yang melarang karyawan melaksanakan ibadah sholat.
Bagaimana sih Ustadz caranya agar tidak iri hati saat melihat rumput tetangga lebih hijau? Ini karena dia iri nih karena perusahaan asing tuh, maaf ya Ustadz, gajinya lebih tinggi daripada BUMN Ya, dalam negeri. kalau tinggi tapi kalau nggak ada nilai barokah, nggak ada apa-apanya. Kita kadang-kadang tertipu sama sifatnya fata morgana. Barokah itu Mbak, jadi kalau boleh diumpamakan, punya uang 2 juta, punya uang ya, tapi kebutuhan kita cuma 200.000. Itu barokah. Punya kebutuhan cuma 200.000, tapi uang yang kita pegang ada 2 juta. Enak gak hidup begitu? Enak. Kebutuhannya cuma 200.000. Banyak sisa lagi. Nah, itu hidup begitu. Tapi kebanyakan yang nggak barokah, biar katanya uangnya banyak, uangnya tuh 2 juta, tapi kebutuhannya 5 juta. Nombok mulu. Ya, itu ya jangan sampai mindset hidup kita seperti itu. Bagaimana kita jadikan mindset hidup kita punya uangnya cuma 5 juta, tapi kebutuhannya cuma 500.000. Nah itu nilai barokah. Jadi nggak usah ngelihat glamor yang mereka para pejabat yang dengan bangga pakai jet pribadi, misalkan. Ya, karena kelihatan kita tuh, oh kayaknya rumput tetangga lebih, belum tentu. Coba lihat mikirin utang negara. Halo? Emang enak. Nah, itu dia. Emang dikata nggak berat. Itu dia. Nah, jadilah diri kita. Ya. Dan dalam agama ada 2 hal yang boleh iri. Iri dalam Iri itu nggak boleh, tapi 2 hal Nabi menyuruh. apa tuh? La hasada illa pisnataini. Rajulun atahullahu ta'ala malan fasalatahu ala halakatihi fil haq. Seseorang yang Allah anugerahkan harta berlimpah ruah, tapi dia nggak pelit menjadi ahli sedekah. Ngelihat yang begitu, kita wajib iri. Ahli sedekah. Ahli sedekah, banyak harta, nggak pelit, itu iri. Yang kedua kata Nabi, rajulun atahullahu ta'ala hikmatan fahuwa yakdibiha wa yu'allimuha. Seseorang yang dianugerahkan ilmu yang banyak, tapi dia nggak pelit buat berbaginya. Orang nanya, dia jawab. Orang nggak tahu, diajarin. Ketemu yang begitu, kita wajib iri. Itu 2 hal yang dibolehkan buat kita iri. Orang dermawan sama ahli sedekah. Ya, ahli sedekah dan juga orang yang punya ilmu tidak pelit buat berbagi ilmunya. Itu boleh tuh kita iri sama dia. Ya. Sisanya jangan. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya punya sepupu yang terlibat geng motor. Dia sering ikut balapan liar, tawuran antar geng motor, perjudian hingga narkoba. Naudzubillah min dzalik. Ya. Usut punya usut, ternyata karena ia kehilangan perhatian orang tua yang sibuk bekerja. Bagaimana Ustadz cara orang tua melakukan komunikasi persuasif pada anak? Nah, ya, ini kepada para orang tua, makanya tidak hanya dituntut untuk bisa ngasih uang. Ya, jadi orang tua bagaimana punya kewajiban dan itu hak anak. Ya, ingat loh. Batinnya ya. Iya, itu kewajiban orang dan hak anak. Apa kata Nabi? Yang pertama ngasih nama yang baik. Itu hak mereka. Kewajiban orang tua. Yang kedua kata Nabi, ayyu allimahul kitabata. Ajarkan kepada mereka untuk mengerti baca tulis Al-Quran. Wa an la yarzuqahu illa thayyiban. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali kamu kasih makan kecuali dari hasil yang halal. Dan ini kewajiban orang tua yang nggak boleh berhenti selama masih hayat di kandung badan. Jadi jangan hanya merasa bangga orang tua yang hanya bisa ngasih duit. Ngasih sekolah terbaik. Ngasih sekolah terbaik, kenapa? Hak anak bukan itu doang. Gitu. Bahkan saya nitip pesan kepada para orang tua, kalau bisa kepada anak, minimal Fatihah kita yang ngajarin. Iya, bener gitu. Iya, karena nanti sekiranya dia udah menjadi orang tua lagi, kita udah nggak ada, kan nggak mungkin Fatihah nggak dibaca. Itu selalu menjadi transferan penerang kita di alam barzah. Masya Allah. Apalagi bisa lebih dari Al-Fatihah. Gitu. Udah jarang sih punya orang tua yang zaman now ya, Yeah. anak Gen Z, milenial.
umumnya pasti ngajiin anak ke orang lain. Heeh. Sedikit yang menyediakan waktu untuk mengajarkan anaknya Nah, padahal tentang kalau bicara Al-Quran. kewajiban orang tua, sesibuk apapun, di saat lagi sempat, jangan sampai nggak berjamaah sama istri dan anak-anak kita. Tampil bapak sebagai imam, ibu sebagai makmum. Atau mungkin kalau sedih didik, Masya Allah, kali-kali anak udah ngerti, anak jadi imam, kita yang jadi makmumnya. Itu jariah terus kan? Oh iya dong. Kita Gitu. jadi misal gini, saya misalnya ke anak saya ngajarkan Al-Fatihah terus dibenarkan oleh gurunya, mungkin apalah namanya Tetap anak kecil. saham pertama yang peletakan betul-betul itu nggak akan hilang. Mantap bahasanya. Peletakan batu pertama. Iya, maksudnya itu buat orang tua. Makanya jangan sampai, kalau bisa jangan sampai orang lain yang mengajarkan. Oh. Gitu. Baik, jadi pelajaran untuk orang tua. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya punya tetangga dekat rumah yang mendapat ujian kesehatan. Suaminya tak kunjung sembuh dan tak bisa lagi memenuhi nafkah. Iya. Saking frustasinya, suaminya ingin mengakhiri hidup. Bagaimana Ustadz agar tidak krisis kepercayaan diri dan tidak kehilangan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberi kesembuhan? Ya, ini pernah dialami di zaman Nabi. Jadi dia pesimis, mau bunuh diri aja dah. Iya, menolak takdir. Nabi marah. Nggak boleh begitu. Karena kalaupun Anda buru-buru mati, belum tentu. Mana ada orang bunuh diri atau overdosis husnul khotimah, nggak ada. Yang ada bukan mendapatkan kenikmatan, nambah permasalahan. Lantas di saat begitu mereka sahabat tanya langsung, gimana ya Rasul? Kalau udah begini adanya, Nabi ajarkan satu doa. Apa itu doanya Ustaz? Ya, nggak banyak, tapi bagus banget ini doa. Yang punya kitabnya di rumah, kitab Riyadhus Shalihin, di urutan hadis nomor ke-44. Ini hadis sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Doanya, Allahumma ahyina makanatil hayatu khairan lana wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Ya Allah, hidupkan kami selama Engkau masih izinkan kami hidup dalam keadaan yang baik. Dan ujungnya diminta ya dalam doa tersebut kepada Allah, Nabi ajarkan wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Wafatkan diri ini ya Allah. Sekiranya udah tiba waktunya buat wafat, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Doanya gitu. Iya. Ya, jadi buat yang sedang sakit, buat yang udah pesimis menjalani kehidupan, tuh Nabi mengajarkan doa seperti itu. Jadi jangan minta mati. Karena nggak diminta bakalan datang. Iya. Ini ada aroma-aroma kue yang bentar lagi kayaknya mau disuguhkan. Kata mbaknya emang buat situ pede banget. Gitu. Orang banyak mau pulang, udah nyiapin ayam piting dimakan tikus, ada plastik mau dibungkus. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ya. Ustadz, saya punya teman yang berprofesi sebagai videografer. Kamera kesayangannya telah dicuri orang. Ya, kasihan banget. Yang mana ya? Pasti salah satu yang pegang kamera ini. Akibatnya ia kehilangan banyak job dan rezeki. Ya. Bagaimana caranya agar bisa memaknai kehilangan bukan sebagai musibah, melainkan sebagai sebuah kenikmatan? Ya tetap musibah itu. Ini kan kayak kehilangan kaki ya? Iya, musibah. Nah, makanya tadi ya doanya tuh betul-betul diamalkan. Nah, seperti itu. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikan balasan pahala terhadap musibah yang aku alami ini. Hilang kamera, itu musibah. Akan tetapi ya Allah, berikan ganti yang lebih baik dari musibah ini. Ya, beda tuh doa yang tadi sama ini ya. Kalau yang ini tadi, ya ganti lagi Allah yang lebih baik dari yang ini. Nah kalau perlu doa itu diwiridkan. Bisa terjadi hal-hal yang sifatnya tadi diputus pacar. Iya, gitu. Iya dong. Berikan ganti yang lebih baik dari yang ini. Dari yang ini. Gitu.
Diwiridkan tuh maksudnya didoakan Ya, setiap. bukan hanya sekedar di sholat. Kalau diwiridkan kan berarti dizikirkan. Jadi selalu di hatinya Itu Allahumma kan bener ajirni. Ustaz tuh. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, nggak soalnya kan keluar udah segmen-segmen akhir Oh gitu. iya. Ya, ya Allah berikan balasan musibah, balasan pahala terhadap musibah ini, akan tetapi ganti Allah yang lebih baik dari yang ini. Kekecewaan pun kayak gitu. Iya dong, kekecewaan gitu. Ya, ini yang dipanggil, kalau dianalogikan gini Mbak Niken. Ada orang ngelihat pohon labu parang, lantas nyalain Tuhan. Allah nggak Tunggu. adil. Labu parang tuh yang bulat gitu Yang kan? bulat. Oke. Terus? Allah nggak adil. Pohonan kecil, buahnya bohai. Ya, Kan pohonnya kecil, ya. buahnya berat. Dah lewat perkebunan labu, dia istirahat di bawah pohon beringin yang besar, rindang, teduh, lagi sedang istirahat sambil ya ngadem, rebahan gitu. Buah pohon beringin jatuh, percis kena hidungnya. Yang tadi dia ngomong gak adil langsung berubah. Ya Allah, maha adil engkau ya Allah. Kenapa? Untung pohon besar gini buahnya nggak kayak labu parang. Kalau jatuh ke hidung dia langsung penyok. Itu dia. Itu untung. Itu yang kita ini diajarkan cerita-cerita gini, jangan sampai bersuuzon kepada Allah. Saat itu kamu rasakan sedih, tapi saat berikutnya bisa jadi itu yang terbaik. Cuma memang Allah memberikan hikmah itu nggak seperti kita kayak makan cabai, sekali beletak langsung pedas. Ada tahap-tahap. Iya dong. Lihat aja orang-orang yang pernah mengalami apakah rumah tangga broken, ya, kemudian yang tadi urusan prestasi saya sempat cerita, lihat pasti ujungnya ucapan ya Allah hikmah ya perjalanan hidup kami, untung tuh. Ada bahasa yang jadi bukan rugi, gitu. Cuman memang nggak sekaligus saat itu, sengaja Allah ngetes kesabaran kita, sabar nggak nih yang diuji, gitu. Nerima nggak? Nah, tapi terkadang ujian itu datang dari orang terdekat kita sendiri, memang Ustaz. iya. Dari orang yang potensi orang yang menyakiti kita adalah mereka yang paling dekat dengan kita. Ya, sering terjadi seperti itu. Ini tuh doanya ada doa lain lagi nggak Ustaz? Hah? Itu doanya ada Udah lagi. yang tadi. Iya. Gantikan sama yang terbaik. Iya dong. Okay. Kalau itu ada satu doa yang memang kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu tarayani wa qalbuhu yar'ani in raha hasanatan dafanaha wa in raha sayatan adaha. Ya Allah, aku berlindung padamu dari punya teman yang munafik. Yang di depan aku matanya manggut-manggut tapi di belakang berbuat yang gak baik. Ada keburukan dia bongkar habis-habisan, ada kebaikan dipendam habis-habisan. Itu doa dihindarkan dari besti yang punya muka dua. Dapat ini ya, dapat ilmu ya kita hari ini ya. Minimal kalau ada yang suka ngejahatin kita, teman-teman kita, selain kita baikkan, kita doakan Iya dengan dong. doa yang itu. Ustadz, tidak terasa waktunya sudah selesai. Masya Allah. Di episode kali ini, insya Allah kita bertemu lagi, sharing lagi di Share It. Dan semoga ilmu yang hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Amin. Dan untuk seluruh sobat muslim yang punya pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaannya ke Instagram MNC Muslim di @mnc.muslimtv. Akhir kata saya Nung Niken, Ustadz Taufikur Rahman dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.